klip-klip ya. Ini matang. Matang ya? Iya. Mana baik. Bapak Kapolsek beserta tim penilai Bapak Pos Kamling. Oh, yes. Makanya Iya. Masih ada. Ada Bu Ina. Oh, teman-teman berapa tahun nunggu Bina? Saya kalau ada gitu. Makanya gitu ya. Oh, fakta saya. Orang-orang itu. Don saya enggak. buat apa saya belum mau. Monggo silakan. Monggo. Silakan. Oh. Siap. Monggo teman-teman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas berkat rahmat hidayahnya juga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama muka dan berkumpul di Pos Kamling, Sat Kamling, Mas di RT 4 RW 4 Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat dan semoga kita senantiasa bisa menjalankan aktivitas dengan sehat dan seterusnya. Ucapkan selamat datang kepada Kapolsek Purwokerto Utara, Pak Kompol Margono dan Bu Kapolsek juga tim penilai. Kami dari warga RT 4 Sumampir mengucapkan selamat datang dan juga ini ada kelompok ronda juga keamanan dari RT 4 yang kebetulan malam ini udah berangkat agak gasik Bapak Ibu. Biasanya malam ini habis baca isya udah berangkat ronda. Jangan lupa karena ini semangat untuk menyambut Bapak Kapolsek serta tim yang bersuaramu pada malam hari ini. Jadi kita agak awali kegiatan Pos Kamling pada malam hari ini. Monggo untuk selanjutnya sambutan dari kita RT. Dulu, monggo dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mari
kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa tetap muka di sini, berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semua juga menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma amin. Pertama-tama juga saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Bibi Sudikyo dan jajarannya, dan juga selamat datang juga kepada Bapak Kapolsek Margono dan Kapolsek juga beserta jajarannya, dan juga tim penilai Satkam Bimas. Di sini kami mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sumampir yang telah mempercayakan kepada kami untuk mewakili di Kelurahan Sumampir ini sebagai pos Satkam Bimas untuk dilombakan di Kecamatan Purwokerto Utara. Dan kurang lebihnya kami juga minta maaf apabila dalam penyajian tempat atau yang telah kami sediakan ada kekurangannya atau kurang berkenan di hati bapak-bapak semua. Dan kami juga telah berusaha semaksimal mungkin dari sekitar 3-4 hari kemarin untuk membenahi dan memberesi atau menambah dari kekurangan kami atau Satkam Linmas kami. Ya semoga memang ini memang yang dipandang yang cukup baik diantara di Kelurahan Sumampir. Dan kami juga ya berharap juga untuk berharap bisa menang, tapi itu mungkin juga ya Allah. Dan usaha kami semoga menjadi seluruh warga itu menjadi senang dan keamanan lingkungan kita juga aman dan tentram, tidak kurang apa-apa. Dan untuk semuanya saja saya meminta maaf apabila atas ada kesalahan kami atau pembawa bicara kami yang kurang pas atau kurang berkenan atau ada kesalahan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sudiono yang menyampaikan sambutannya. Mohon maaf Bapak Kapolsek dan Pak Lurah. Beliau adalah Ketua RT yang baru peralihan. Sebetulnya itu Pak Suwarno, Ketua RT 404, yang karena kesibukan beliau, jadi karena sering keluar kota, jadi beralih ke Pak Nono yang tadinya wakilnya sekarang jadi Ketua RT. Dan mohon maaf pula karena saya juga ini mendadak ya Bapak Ibu. Jadi kalau banyak tutur kata yang kurang pas mungkin kami mohon maaf. Juga terima kasih kepada Bapak Babin Kamtibmas dan juga Babinsa yang sudah memberikan bimbingan kepada kami di wilayah RT 404 Kelurahan Sumampir dan Sumampir pada umumnya, bahwa kami menjaga keamanan di wilayah RT 4 RW 4 ini memang bisa dibilang untuk saat ini aman dalam artian kita pertama aman dalam segi keamanannya, karena kita walaupun kadang-kadang juga jadwal ronda gak full Pak Kapolsek, tapi insya Allah tiap hari ada yang berangkat. Dan juga kita juga ada kas dari tenda ronda Pak Kapolsek. Jadi memang kita ada situasional karena kita juga butuh untuk operasional juga itu alhamdulillah dari denda ronda. Sebetulnya itu denda sebenarnya menakutkan gitu Pak. Tapi keluarga kita kadang-kadang suka mending didenda daripada ronda. Gitu. Tapi mungkin karena kesibukan kami ya jadi agak. Tapi insya Allah kami selaku warga RT 4 saling menjaga karena kita juga lingkungannya agak di pinggir, jadi kami bisa insya Allah menjaga lingkungan kami. Mungkin itu selanjutnya
Gimana? Tentang tertib. Ya, kami persilakan Pak Kapolsek yang sambutannya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Lurah Sumapir, Pak Video, serta Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas, Pak RT, Pak RW, tentunya yang kami banggakan tim Ronda. Sarung ini udah kelihatan sekali ini. Tim Ronda RT 4 RW 4 ya Pak di Biongi. Serta ibu-ibu yang kami hormati. Syukur alhamdulillah malam ini kita silaturahmi di tempat yang sangat sejuk ini, bersih ya, lingkungan yang nyaman kelihatan seperti itu. Patut bersyukur bahwa malam ini sesuai dengan agenda kita diberikan kesempatan, keselamatan dan tentunya kesehatan bagi kita semua, sehingga acara silaturahmi ya yang perlu kami kedepankan di silaturahmi ini, meskipun di dalamnya nanti ada penilaian siskampling, tapi yang paling bagus, paling crucial adalah silaturahmi antara Polsek Purwokerto Utara, kemudian dari kecamatan Pak Kasudranto juga hadir, ya dari Pak Koramil dalam harian dan Pak Babinsa bisa bersapa dengan warga semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa kegiatan ini adalah putaran kedua dalam hal penilaian poskampling. Dan poskampling ini kenapa kok dinilai sih sebetulnya, dalam rangka apa? Ya sebetulnya kita ini kalau kita lihat keamanan itu sebetulnya yang paling mendasar itu adalah keamanan lingkungan masing-masing. Karena apa? Kalau semuanya hanya dibebankan TNI Polri kira-kira gitu ya, keamanan di masyarakat maupun di secara nasional itu memang ya rasionya belum standar atau belum proporsional, di mana polisi khususnya di Indonesia ini masih satu polisi dibanding 1.300 penduduk, kira-kira seperti itu. Padahal secara internasional standarnya itu, idealnya itu satu polisi 400 orang, ya. Satu polisi melayani 400 orang, itu secara ideal di internasional. Tapi di Indonesia masih 1:1.300, bayangin berapa banyaknya. Kalau semua ini diserahkan pada aparat keamanan di TNI Polri, ya tentunya kita semua masih perlu campur tangan daripada ikut masyarakat. Dalam hal ini tentunya kegiatan ini kita mengajak semua elemen yang ada, khususnya keamanan adalah sesuatu yang fundamental dalam kehidupan kemasyarakatan. Keamanan, keselamatan penduduk dalam hal ini melangsungkan kehidupannya, ini yang menjadi modal pokok dalam melangsungkan kehidupannya, dalam melangsungkan bermasyarakat. Untuk itu, pada kesempatan malam ini putaran kedua, saya sampaikan tadi, ada 7 kelurahan di tempat Purwokerto Utara, di mana 7 kelurahan ini masing-masing menyiapkan satu poskampling yang mungkin dianggap representatif, bagus, baik segi operasional, segi sumber daya manusianya atau yang mengawali orangnya maksudnya, kemudian mungkin dari segi pembinaannya. Nanti kita akan lihat untuk RT 4 RW 4 ini di Semangkir ini, mudah-mudahan dari 5 aspek yang akan kita nilai nanti, mudah-mudahan bagus. Tapi yang paling penting, penilaian ini hanya sekedar untuk memotivasi saja. Yang paling penting adalah operasionalnya yang memang benar-benar berjalan secara kontinu terus-menerus untuk menjaga keamanan lingkungan di RT 4 RW 4 ini. Ya, tadi disampaikan oleh Pak
Tadi disampaikan, kalau nggak melaksanakan ronda, denda istilahnya begitu ya. Ya mending bayarlah daripada aku turun ongkos ronda. Ya itu situasional ya, orang kan kepentingannya masing-masing ya gitu ya. Ada yang memang ikhlas melaksanakan karena memang tidak ada kegiatan, tapi ada juga yang banyak kegiatan sehingga memang harus mewakilkan dalam hal ini mungkin membayar denda. Ini memang hal yang lumrah di mana-mana juga begitu Pak. Di daerah saya sana juga kalau nggak berangkat ya itu khas kira-kira gitu. Dan biasanya ada orang 1-2 di masyarakat itu yang pokoknya kalau ada yang nggak berangkat, saya yang berangkat nggak apa-apa, tapi dendanya buat saya kira-kira gitu. Itu juga ada ya di mana-mana seperti itu ada. Itu teknik saja. Yang penting dalam hal pelaksanaan ini bisa dilaksanakan baik. Kemudian perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini. Mungkin kok Bapak Ibu melihat kita ini apa yang di lengan ada kuning-kuning ya, polisi RW ya gitu ya. Terus kemarin-kemarin sudah mendengar polisi RW. Jadi polisi RW ini dibentuk oleh Bapak Kapolri. Ini saya sampaikan, saya sosialisasikan sekalian kira-kira gitu. Biar nggak jadi bertanya-tanya dalam rangka apa, tujuannya apa. Ya dalam kesempatan ini memang saya sampaikan. Secara sederhananya saja, Bapak mungkin tahu ya tugas dan peran daripada Pak Babin Kamtimas, Pak Babinsa, pasti sudah familiar lah, kira-kira seperti itu ya di tingkat kelurahan. Nah, polisi RW ini kata Bapak Kapolri, semua Polri harus bisa mengemban fungsi Babinsa dan Babin Kamtimas yang selama ini ada di kelurahan. Tetapi polisi RW ini tugas seperti Babin Kamtimas, tapi ditaruh di RW. Jadi seperti itu. Jadi implementasinya adalah tugas pokoknya adalah seperti Pak Babin Kamtimas. Pak Babin Kamtimas adalah di kelurahan bersama Pak Babinsa. Nah, polisi RW ini adalah polisi yang memang diperintahkan untuk bertugas seperti Babin Kamtimas tapi di tingkat RW. Sehingga pelayanan kepada masyarakat ini diharapkan lebih cepat, lebih dekat. Sehingga Bapak Ibu sekalian ketika di RW ada sesuatu yang memang membutuhkan kehadiran kita, lebih cepat berkomunikasi, lebih cepat koordinasikan, ya tentunya dalam hal memecahkan suatu permasalahan sosial. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan dalam RW, mungkin sedikit ada permasalahan ya mungkin konflik perorangan atau konflik lingkungan atau konflik antar warga, hal-hal gitu. Itulah yang akan kita kedepankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak serta-merta semua harus melalui jalur peradilan. Dikit-dikit langsung peradilan, diperiksa, ini enggak. Ya memang kalau memang bisa dikomunikasikan dengan baik, diselesaikan dengan baik, ya, diselesaikan dengan baik. Tentunya mohon bantuan juga tentunya dari perangkat yang ada, mungkin Pak Lurah, Pak Babin Kamtimas juga hadir, Pak Babinsa juga hadir. Jadi semua elemen yang ada di situ datang bersama-sama untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Itu sebagai contoh kecil saja. Kemudian sebagai ajang atau sumber informasi, ya mungkin polisi RW ini karena lebih skupnya lebih ke bawah kira-kira gitu kan, daripada Pak Babin Kamtimas kan di kelurahan agak jangkauannya agak jauh. Nah, polisi RW ini lebih skupnya lebih sempit gitu, jadi komunikasi saya kira lebih dekat. Nanti mungkin siapa yang menjadi polisi RW dimanapun pasti akan ada komunikasi, mungkin WA group ya, di mana WA group itu fungsinya itu mungkin tempat curhat, mungkin bertanya, ada kira-kira saya mau tanya apa ya, mungkin pajak kendaraan bermotor saya nggak ngerti, tanyalah di situ sama Pak Polisi RW ya. Jadi tempat informasi, tempat komunikasi sebagai problem solving atau memecahkan permasalahan itu aja tujuannya, melayani. Mungkin ada orang sakit Pak di keluarga sini, ada yang sakit Pak tapi tidak ada kendaraan yang bisa mengangkut, contohnya mungkin seperti itu. Wah gimana ini ada polisi RW nih, langsung karena yang paling dekat polisi RW di RW tersebut, tolong Pak RW ini ada yang sakit tapi nggak ada kendaraannya, monggo sah-sah saja, atau Pak Babin Kamtimas atau Pak Babinsa sah-sah saja, mana yang cepat mana yang baik, sehingga permasalahan-permasalahan di masyarakat ini segera ditangani dengan cepat.
Kira-kira seperti itu fungsi dan peran daripada polisi RW. Jadi tidak ada hal-hal yang aneh ya, tidak ada hal aneh. Mungkin ada mengekang kebebasan, melakukan penindakan, enggak ada ya. Yang paling utama tugas pokoknya adalah preventif, pencegahan suatu kejadian-kejadian yang bisa mengganggu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Mungkin di lingkungan itu mungkin ada gangguan-gangguan ya, salah satu warganya mungkin bikin resah dan sebagainya, dan bisa cepat ditangani, komunikasi dengan polisi RW atau mungkin langsung ke Babin Kamtimas, Pak Babinsang, ada masalah. Siapa yang cepat, siapa yang paling efektif, itulah yang bisa membantu. Yang penting penanganan ini secara cepat dan tepat serta tuntas, kira-kira gitu ya. Kalau permasalahan bisa diselesaikan di dalam satu lingkup keluarga atau lingkup RT, ya ngapain harus ke Polsek, ngapain harus ke Polres, kira-kira gitu Pak. Kalau selesai di tingkat RW, tingkat RT, permasalahan itu clear dan clean, ya sudah, silakan diselesaikan di situ. Kira-kira seperti itu Bapak. Jadi fungsinya daripada polisi RW itu adalah mengedepankan pelayanan yang prima tentunya ya, pelayanan yang bagus ya dan cepat, kira-kira seperti itu konsepnya. Jadi tidak ada motivasi-motivasi lain, tidak ada bedanya dengan sekali lagi tugas dan peran Pak Babin Kamtimas dan Pak Babinsa. Cuma ini sebelumnya di RW biar lebih cepat, lebih dekat, kira-kira gitu Pak. Ini sekilas sosialisasi kami tentang peran dan perannya polisi RW, dan mungkin nanti akan dilanjutkan oleh tim penilai. Jadi nanti tim penilai akan menilai sarana prasarana yang ada, operasional yang ada. Nanti kita akan lihat seberapa efektifnya pos ronda di RT 4 RW 4 Sumampir ini. Saya kira itu ya yang perlu kami sampaikan. Nanti mungkin secara teknis tentang penilaiannya mungkin oleh Atin, Ibu Wakapolsek nanti bersama dengan Pak Kasrantit mungkin akan melaksanakan pendalaman terkait dengan penilaiannya. Terima kasih, dan saya sangat-sangat terima kasih tersanjung ya. Saya nggak menyangka Pak, kami hadir di sini disambut seperti Pak, mohon maaf ya, seperti mungkin ke pejabat-pejabat, padahal kita ini siapa kita ini. Ya saya tersanjung, saya benar-benar nggak nyangka. Ya. Benar-benar nggak nyangka. Jadi kami dengan tim ini, kok sebegini meriahnya, kira-kira gitu. Kami ya bayangan kami itu datang, ketemu yang ronda, mungkin ketemu Pak RT, terus kita lihat dia langsung nilai nggak ada begini-beginian. Tapi luar biasa, saya sangat-sangat merasa bangga ya di malam hari ini bisa berkomunikasi dengan warga di RT 4 RW 4 dengan situasi yang betul-betul membuat kami merasa tersanjung, kira-kira gitu Bu. Terima kasih sekali lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek, Kapolres sudah menyampaikan sambutannya. Kami juga terima kasih Pak Kapolsek, juga Ibu, bahwa kami juga sungguh luar biasa Pak. Malam hari ini kita dikunjungi oleh Bapak-bapak, Ibu sekalian. Kita yang memang dekat dengan kelurahan, tapi sungguh-sungguh kami senang sekali Bapak. Dan juga terima kasih untuk undangannya. Insya Allah kami akan memperbaiki dan juga akan meningkatkan lagi sistem keamanan di lingkungan kami. Terima kasih. Semoga kepada Ibu Waka untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kapolsek Purwokerto Utara, yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Sumampir, Lurah Sumampir. Kemudian yang saya hormati juga rekan kami dari Kecamatan Kasih Terantip, Kecamatan Purwokerto Utara. Rekan-rekan dari tim penilai, kemudian yang saya hormati juga nih rekan kami
Pak Babinsa, nggih, Pak Babinsa, kemudian Pak RW, Pak RT, dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Perkenankan kami selaku tim penilai lomba pos ronda akan melaksanakan penilaian, nggih, akan melaksanakan penilaian. Penilaian dalam hal ini ada beberapa aspek, nanti akan kami sampaikan. Kemudian mohon izin sebelumnya saya minta tolong dari Ketua Pos Ronda, kemudian Ketua RT, terus kemudian awak Pos Ronda, perwakilan yang sedang piket pada malam hari ini, nggak apa-apa. Monggo silahkan merapat ke sini, bisa dengan membawa kursinya. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek. Kami datang ke sini merasa tersanjung luar biasa. Begitu masuk wilayah Kelurahan Sumampir, kemudian mau masuk gang sudah disambut oleh Bapak dari Linmas, kemudian Pak RT tadi. Kemudian masuk ke dalam menuju pos, luar biasa. Nah, namun demikian tentunya ini ada kriteria-kriteria dalam penilaian nanti, nggih. Karena bukan hanya sebuah penampilan fisik saja, tetapi ada beberapa aspek yang perlu kita sampaikan. Tim penilai. Bapak RT. Oke. Kemudian Kapos rondanya. Yang piket malam ini ada berapa orang? 7. Oke. Kita mulai nih Pak. Ini ada 5 aspek nih Pak. Yang aspek pertama adalah SDM, sumber daya manusia. Nah, ini pelaksana satkamlingnya ada nih Pak. Ini ada berapa? Setiap kali pelaksanaan ronda itu ada berapa? Ya, kita memang yang disampaikan. Saya Pak Bupatinya selaku sekretaris RT. Kita di ronda itu jumlah data kurang lebih ada 9. Tapi memang secara kenyataan kadang 5, kadang 4. Dengan adanya yang nggak hadir, ada kontribusi. Artinya kita bisa untuk penyemangat ronda, bisa minimal berapa orang? Bisa beli minimal 4 orang lah. Minimal 4 orang. Kadang bisa full. Dan dengan adanya uang itu kita beli biar nyaman, terus ada minuman segala macam, jadi biar seger fresh. Ya, ini kami tanyakan terkait dengan awak pos ronda dulu. Jadi minimal 4 orang tetapi sesuai jadwal itu ada berapa orang Pak? Ada 9. Tapi ini dilaksanakan setiap malam Pak? Setiap malam. Kemudian pernah nggak mengikuti pelatihan petugas satkamling sebagai satkamling gitu? Pernah nggak pelatihan? Mengikuti belum Kemudian pelatihan pengisian buku mutasi atau buku jaga, ada buku jaganya? Kita absen jam. Bisa Absen minimal setengah 12. Sambil menyiapkan buku tamu biar agak cepat sedikit. Pernah mengikuti pelatihan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan? Apalagi ini posnya kan dekat dengan jalan raya, ya. Pada saat sampai melaksanakan tugas jaga, itu tidak menutup kemungkinan. Yang kita harapkan selalu dalam keadaan aman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya mungkin kecelakaan ataupun ada kejadian yang akan dilaporkan ke pos ronda. Gitu. Nah, maka dari itu perlunya pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian pelatihan P3GD, ya, pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat. Nah itu juga nanti kalau seandainya dulu bisa mempetunjuk kepada secara berjenjang tentunya ke Pak RW, terus kemudian ke Pak Lurah. Di kelurahan itu ada bidan kelurahan. Lah bisa nanti untuk minta
diadakan satu pelatihan. Jadi mungkin ini berlaku bukan hanya untuk di pos ronda sini saja, secara keseluruhan. Kemudian berikutnya pelatihan menggunakan sistem alarm dan alat komunikasi. Mungkin dalam hal ini kentongan, Pak. Itu kentongan bermanfaat atau tidak, Pak? Bermanfaat. Dibunyikannya kapan, Pak? Ketika kita yang di ronda kan paling dah jam 11 sudah mulai standby, kita bunyikan, terus kita standby sampai mungkin subuh. Yang sudah kita alami, kita kerjakan. Ketika tengah malam ada orang meninggal, kita cari, kita ada orang, kita juga bisa melaksanakan sampai menjelang malam. Ketika ada kecelakaan, juga sudah sering menangani, kita bantu kecelakaan. Terus ada orang yang kadang kita dijalankan yang reseh, yang mabuk, ya kita juga ikut. Seperti artinya kita bermanfaat. Terima kasih. Tadi Bapak menyampaikan ada kematian. Kalau kematian berarti bunyikan itu kentongannya gimana, Pak? Ya kita ketok satu kali. Coba Pak, dicoba. Kalau saya lihat kentongannya itu udah banyak yang luka, berarti memang betul bermanfaat. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Luar biasa. Ya, betul sekali. Kemudian pemukulan kentongan juga dilaksanakan tidak hanya karena ada sesuatu hal ataupun kejadian dipanggil, bisa suatu waktu dibunyikan. Tahu nggak apa manfaat dari kita membunyikan kentongan? Seperti kalau misalkan jam 9 dipukul 9 kali seperti itu kan, padahal semestinya kan jam 9, jam 10, jam 11 bunyikan kentongan berisiki orang kan. Nah, ternyata ada sisi manfaatnya. Tahu nggak apa sisi manfaatnya? Ya manfaatnya paling tidak terjaga, artinya ketika kita bunyikan berarti masyarakat merasa bahwa di pos itu ada yang jaga, paling tidak yang membutuhkan bisa hadir di sini, kita insya Allah siap, karena kita sudah sering sekali seperti itu. Siap, bagus, pintar sekali. Tepuk tangan lagi. Nah, walaupun masih ada sedikit kurang, saya tambahin nih Pak. Sisi manfaat dari kentongan adalah diantaranya itu betul sekali bahwa menandakan masih ada orang yang belum istirahat ataupun tertidur nyenyak. Gitu kan. Di samping itu untuk meminimalisir orang yang akan melakukan kejahatan. Sebagai contoh, orang masuk mau niat jahat nih, mau mencuri motor, ada motor geletak. Terus kemudian ada bunyi kentongan, wah gak jadi ah. Ternyata masih ada orang yang masih melek begitu, masih belum tidur gitu, belum sare. Itu diantaranya. Maka dari itu saya menghimbau bukan hanya di pos ronda saja ada kentongan, boleh di depan rumah orang siapa saja warga masyarakat, pukul saling menyaut, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu manfaatnya. Terima kasih. Kemudian sekarang beralih ke aspek kedua, yaitu aspek sarpras. Struktur organisasi Satkamling ada nggak? Susunan organisasinya, struktur organisasi. Ada di RT, terus ketua, anggota. Ini sementara kita baru jadwal, tapi pelindung tetap waktu RT. Terus kita kerjasama dengan Hansip, terus Babinsa, Babin Kamtimas juga rutin. Kita semalam juga sering nongkrong hiburan sampai jam 11, jam 12 itu sudah sering dari Babin. Yang saya tanyakan struktur organisasi. Nah, kalau memang sudah ada, silakan dibuat, mungkin pakai banner biar nanti kecil-kecil aja nggak apa-apa, yang penting ada. Biar nanti jelas siapa sih ketuanya, siapa anggotanya, siapa saja gitu. Kemudian berikutnya petunjuk pedoman pertolongan pertama pada kecelakaan sudah disinggung tadi, nanti silakan mohon petunjuk kepada berjenjang sampai ke Pak Lurah. Di kelurahan ada bidan kelurahan. Kemudian petunjuk pedoman petunjuk dalam menghadapi bencana alam dan kebakaran. Pernah ada pelatihan itu? Belum ada. Terus ada aparnya nggak Pak? Alat pemadam kebakaran.
yang tradisional pun nggak apa-apa. Tahu nggak alat pemadam kebakaran yang sangat tradisional? Kita paling kalau alat kebakaran itu pakai ember ya. Ember, Terus terus kemudian air siap ya. Kalau yang misalnya kebakaran itu pakai goni yang Ya. dibasahin terus Nah, betul ditutupkan ke sekali. yang sekarang kan musim gas itu pakainya Iya, seperti itu. iya. Kalau itu mungkin mahal dibagi. Iya. Kalau yang tradisional itu memakai karung kuning itu, Yang jadi dibasahin. distendekan saja. Kembali lagi saya ingatkan terkait dengan pos ronda ini bukan hanya kesiapsiagaan daripada anggotanya saja, tetapi peralatan itu sangat mendukung atau fungsi pendukungnya adalah peralatan lengkap. Kemudian berikutnya petunjuk penggunaan sistem alarm tadi sudah disampaikan, itu sudah terpajang. Terima kasih Pak, bagus sekali. Itu bukan hanya pajangan saja, tetapi silakan dilihat dipahami. Ya. Nah, kemudian jadwal pembagian tugas jaga ronda sudah ada. Terima kasih. Kemudian buku mutasi yang tadi diambil, coba lihat. Oh, berarti absensi. Ini hampir rata-rata belum ada buku mutasi. Padahal buku mutasi itu sangat banyak mengganggu dan membantu, sangat banyak membantu dalam pelaksanaan tugas kita. Jadi mungkin nanti bisalah PR-nya Pak Babin Kamtibmas dan Pak Babinsa untuk membantu menambahi kekurangan. Ya, untuk membuat buku mutasi tersebut. Bapak-bapak sekalian, kenal nggak sih dengan Pak Babin Kamtibmas dan Pak Babinsa sini? Kenal. Kenal, Kenal banget. terlalu melekat gitu. Iya. Anu bicaranya sudah ngapak-ngapak biasa enggak ada jalan. Seperti sudah tidak ada jalan. Iya, Luar biasa. Gitu. Kemudian alat komunikasi di pos Satkamling, ada nggak alat komunikasi selain HP? Ya, paling HP kita. Tidak apa-apa, itu HP juga cukup bagus dan sangat bagus, malah saya katakan. Yang penting ada WA group, Ada. Kemudian WA group itu idealnya harus ada nomor HP-nya Pak Babin Kamtibmas dan Pak Babinsa. Ada. Ketambahan sekarang masukkan juga nomor HP polisi RW. Nah itu, Nanti kita koordinasi minta. boleh silakan Pak. Kemudian kotak P3K ada nggak? Kotak Sementara P3K. belum. Nah ini kotak P3K, tolong ya Pak. Iya. Cuman kadang paling ada betadin sama dansopas kalau kita iya. kalau kayak ketakut Ada. kadang ada. Betadinnya ada nggak? Ya kadang-kadang ada. Kalau habis belum Tenang saja Pak, di sini ada beliau Pak Lurah. Nah ini tercatat semuanya kekurangannya. Subsidi. Alat damkar tadi belum ada nih. Baik, sekarang meningkat ke aspek ketiga nih Pak Ngi, giat operasional meliputi pelaksana Satkamling melakukan jaga. Ini setiap malam ada nih. ya malam. Bervariasi jumlahnya nih, walaupun secara tertulis itu ada 9, namun demikian Kurang-kurangnya ada 4. nah minim-minimnya 4 nih Pak Ngi. Tolong diupayakan jangan 3 orang, minim 4. Kenapa? Karena kalau sedang piket jaga pos ronda itu idealnya kan harus ada kegiatan patroli, ya kan? Nah kalau patroli berarti kalau suka patroli nggak Pak? Patroli. Kadang patroli gantian terus yang di Kalau sini patroli- sambil nonton TV, nonton TV sambil Kalau ngopi. patroli berapa orang? Ya ada yang ke utara, ada yang ke selatan, jadi Berapa orang? 3 orang paling 3 enggak. orang. Ya sambil nonton TV satu sambil ngopi. Nanti Nah. gantian. Nih saya sampaikan Iya. di Pak Ngi, kalau patroli, kalau misalkan yang piket ada 4 orang, yang patroli 2 orang, yang standby 2 orang, terus 2 orang yang patroli itu jangan bisa bareng saja, bareng. Terus kemudian arahnya itu jangan balik. Kalau misalkan berangkat arahnya ke kiri, terus muter pulangnya dengan jalan yang berbeda, ya. Jadi itu dikandung maksud untuk
kita meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kenapa mesti berdua? Itu biar saling melindungi, Pak. Khawatirnya yang namanya patroli kita kan niatannya kan menjaga keamanan. Di tengah jalan terjadi hal yang tidak diinginkan, sendirian, bingung kan? Nah, itu kalau orang jahatnya membawa apa saja atau apa, kita bingung nanti. Nah, jadi harus 2 orang. Kemudian membawa HP. Kalau di tengah-tengah patroli ada suatu kejadian yang tidak kita inginkan, sesegera mungkin lapor ke pos jaga atau kemudian lapor ke Pak Babin Kamtibmas atau Pak Babinsa. Ya, maka dari itu di pos penjagaan ini harus ada nomor-nomor HP penting. Pak Babin Kamtibmas, Babinsa, polisi RW, nomor telepon polsek, koramil dan lain sebagainya, gitu. Diketik aja, ditempel di situ. Kemudian berikutnya pelaksana Satkamling melaksanakan patroli jaga. Tadi sudah disampaikan melaksanakan patroli. Cuman kembali saya ingatkan patroli jangan 1 orang, yang saya sampaikan tadi minim 2 orang. Gitu. Kemudian pelaksana Satkamling dapat mengisi buku mutasi. Belum dipanggil. Nah, ini PR-nya Pak Babin kali Pak Babinsa. Nanti minta diajarin bagaimana sih buku mutasi, kemudian pengisiannya bagaimana begitu, Kemudian pelaksana Satkamling dapat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dan juga pertolongan pertama pada gawat darurat. Nanti ini saya sampaikan tadi, mohon petunjuk kepada Pak Lurah untuk sounding kepada bidan kelurahannya untuk melatihkan, karena tidak menutup kemungkinan malam-malam tiba-tiba ada orang sakit ataupun orang mau melahirkan ataupun orang jatuh, gitu kan? Nah, jelas yang dicari, oke, ini pos roda misi anak uang, langsung lari ke sini. Lah kalau sampean tidak tahu caranya bingung nanti, jadi nggak ada salahnya minta diajarin. Itu. Kemudian pelaksana Satkamling pernah menggagalkan tindak pidana, pernah nggak? Mungkin pada saat sedang melaksanakan tugas jaga ronda, tiba-tiba ada laporan warga ada pencurian, mau ada pencurian, gitu. Terus kemudian sampai dengan sikapnya bersama dengan rekannya menggagalkan kejadian itu. Pernah? Pernah. Kapan itu, Pak? Ya udah lama kan, yang lingkungan kita kan memang banyak preman, terus banyak yang orang mabuk. Kita juga sudah sering nangani bareng-bareng. Ketika ada kecelakaan pun kita bantu, kadang juga ditulis sebagai saksi pernah. Yang orang nyuri kan kita udah tahu ya, yang namanya residivis yang kita ada, jadi kita pernah menggagalkan juga. Bagus, terima kasih sekali. Tepuk tangan lagi sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, apabila ada suatu kejadian kemudian kami dari pihak kepolisian minta bantuan panjenengan sebagai saksi, tolong dibantu, mohon jangan merasa keberatan, karena pada dasarnya langkah kami adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana, bukan untuk menyusahkan panjenengan, sama-sama menolong orang yang sedang susah gitu, itu. Kemudian berikutnya pelaksana Satkamling melaporkan situasi melalui alat komunikasi saat bertugas. Yang saya sampaikan tadi, apabila sedang melaksanakan patroli, seyogianya membawa alat komunikasi. HP lah dalam hal ini, kalau HT tidak ada, HP nggak apa-apa dibawa. Sampean patroli mungkin memakan waktu sekitar setengah jam. 10 menit atau 1/4 jam kemudian pada saat berjalan, dalam keadaan aman pun silakan melaporkan kepada yang sedang standby di pos jaga. Sehingga yang di pos jaga itu tidak merasa khawatir. Ki wong kok ampleng temen wis setengah jam langkah kabare. Gitu, Jadi saya posisi di sini alhamdulillah lingkungan dalam keadaan aman gitu, Jadi saling menjaga, saling komunikasi gitu. Kemudian pelaksana Satkamling pernah membantu menyelesaikan masalah dengan masyarakat. Mungkin di wilayah RT sini pernah ada konflik sosial atau
perselisihan warga, terus kemudian melaporkan ke pos jaga, mungkin kejadiannya malam hari, terus kemudian diselesaikan secara musyawarah. Pernah nggak seperti itu? Pernah, bukan melapor, tapi kita dengar ribut, kita otomatis lari. Jadi dengan ringan tangan kita langsung lari, kita lerek, terus memang sudah selesai gitu Pak, selesai dengan kita giring suruh pergi. Oh siap. Terus kita bubarkan. Terima kasih. Dan kalau seandainya perlu bantuan kami, jangan sungkan-sungkan Pak Nggih. Kami 24 jam siap merapat ke sini. Tepuk tangan lagi untuk RT 4 RW 4. Itu yang kita harapkan, bahwa tugas kami sebagai aparat penegak hukum itu sangat-sangat membutuhkan bantuan dari warga masyarakat. Baik, sekarang mengarah ke aspek keempat, yaitu dukungan masyarakat, meliputi iuran warga untuk dukung operasional pelaksanaan Satkamling, mungkin semacam jimpitan gitu, ada nggak Pak? Ada nggih. Yang pertama tadi denda ronda, terus tiap arisan kita punya pos-pos nih. Ada pos buat Agustus, pos buat segalanya gitu. Nah ketika yang di situ keuangannya lagi banyak, kita kemarin memang mengupayakan untuk sesegera mungkin fasilitas pos ronda gitu, dengan adanya televisi udah digital, kita di sini asik senang nonton juga, biar fresh kita juga siapkan minuman yang kopi segala macam dari uang tersebut. Jadi artinya kalau iuran harian ada, iuran jimpitan itu biasanya kan ada yang sempat berjalan, yang itu kita pakai kotak tiap rumah tuh 500 kita ambilin. Cuman kadang-kadang akhirnya nggak efektif ya. Yang namanya warung aja kan uang 500 nggak mesti ada, apalagi perorangan, jadinya kurang efektif karena koinnya yang kadang-kadang nggak ada. Tapi intinya ada ya. Ada. Jadi kalau terkait dengan jimpitan itu monggo lah fleksibel saja, sesuai dengan kesepakatan. Mau setiap hari 500 perakan boleh diambilin setiap hari, mau setiap bulan juga boleh, monggo silakan. Kemudian kontribusi warga untuk memberikan hibah atau bantuan alat komunikasi, mungkin CCTV atau TV, ada nggak kontribusi dari warga swadaya? Belum ada, ya? kita menggali untuk iuran dari aja. kas itu aja udah cukup Pak Nggih. Intinya jangan memberatkan warga. Karena hampir sama rata juga keuangannya, jadi siap. belum punya sponsor. Tapi cukup kompak loh, bagus sekali nggih. Ada televisinya dan ini fisiknya lumayan bagus. Berikutnya, warga yang memberikan dukungan konsumsi saat pelaksanaan Satkamling. Ada. Pada saat panjenengan sedang jaga, sering, banyak. Mungkin ibu-ibu ada yang ngirim mendoan, banyak. Ada yang Sering ngirim itu kopi dan lain sebagainya. Wah itu sebelah ini sering banget. Kopi semeter, terus kacang mungkin sering. Artinya sebelah kita sering menikmati di alam. Mudah-mudahan nanti Allah yang mengganti. Bagus lah. Bentuk inovasi warga dalam dukungan pelaksanaan Satkamling sesuai kearifan lokal setempat. Ada inovasi apa gitu dari warga sini? Mungkin ke depan berpikir ada CCTV ataupun apa begitu. Ada rencana seperti itu? Ya rencana sih kita memang yang terlalu muluk-muluk kadang. Kepengennya ya yang cuman pelan-pelan, tapi RT kita pasti. Pengen apa pelan-pelan pasti. Itu pun ada rencana refreshing, kepengen biar enggak gitu. Pak tenang aja Pak, kan ada Pak Lurah dan Pak Lurah sudah mendengarkan. Paling tidak dipikirkan di Pak Lurah. Amin. Dipikirkan ya. Baik, terima kasih. Ini menginjak ke aspek yang kelima, yaitu BIN Satkamling, meliputi Ketua RT ataupun Ketua RW pernahkah melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan warga masyarakat untuk ikut giat Satkamling? Pernah mungkin memberi motivasi Pak RT ataupun Pak RW? Ada pertemuan RT RW setiap bulannya? Nah, di situ mungkin itu mungkin di situ panjenengan selaku Ketua RT memberikan motivasi kepada warganya.
ini kalau memang sudah berjalan, tolong dipertahankan, bila perlu ditingkatkan. Ya. Kemudian pendirian pos Satkamling berdasarkan musyawarah warga setempat. Nah, ini berdirinya pos Kamling ini di atas tanahnya siapa, Pak? Tanah milik Pak Tri dan Putri itu Triani Pak Tri, Putri, luar biasa. Terima kasih jenengan mendukung keamanan dan kenyamanan warga masyarakat. Ya. Terima kasih sekali. Dulu kita punya di atas lagan ini sungai masih di sana bekasnya masih terus karena tempatnya ini ada yang mengizinkan jadi bisa lebih luas kita pindah ke sini. Pindah yang lebih bagus. Biasanya memang begitu, Pak. Pos Kamling ini keberadaannya sangat dibutuhkan, tetapi tidak punya lahan. Rata-rata ya di atas sungai, di atas wangan, gitu. Nah ini kok luar biasa ada warga yang menghibahkan. Tepuk tangan. Putri Mulyani. Luar biasa Putri, terima kasih. Gitu. Bendara itu. Semoga menjadikan berkat. Amin, amin. Terakhir Pak, Babin Kamtipmas dan Babinsa pernahkah memberikan pelatihan penyusunan rendiat dan jadwal pembagian tugas? Mungkin belum secara teknis itu belum. Belum. Ya, nah, ini hanya juguran-juguran saja selama ini. Tapi kita dari grup RT kita nggak punya nomornya Pak Babin. Jadi harus Pak. Walaupun nggak tertap Pak RT lama udah tahu. Harus. Oh itu Pak RT nggak cerita. Nah ini kembali lagi PR Babin Kamtipmas dan rekan dari Babinsa untuk memberikan pemahaman terkait dengan tugas jaga baik secara teknis maupun secara tertulis gitu Pak Babin Kamtipmas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian dari hasil wawancara ini, bukan dari wawancara ini saja, tentunya kami juga melihat, mengecek terkait dengan kelengkapan yang ada di pos ronda ini. Kemudian tentunya kami atas petunjuk Bapak Kapolsek dan bersama rekan tim penilai nanti akan membawa hasil wawancara ini dan pengecekan pos ronda ini, yang mana ini di awal adalah ini suatu lomba lomba penilaian. Otomatis kami akan menilai dan kemudian nanti hasilnya akan kami sampaikan. Begitu Pak G. Mudah-mudahan berdirinya pos ronda ini terus dilaksanakan dan kemudian dilaksanakan bukan hanya karena mau ada penilaian saja. Ini bisa jadi pionir, bisa jadi contoh di Kelurahan Sumampir. Itu yang kita harapkan. Dan yang paling penting, kondisi di Kelurahan Sumampir selalu dalam keadaan aman dan terkendali. Yang terlibat, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, mudah-mudahan juga karena ini tadi lomba tetap ngarep-arep kon menang nggih. Wong wis rekasa banget ya mudah-mudahan menang nggih. Paling bisa kita dirawi saya paturan nggih, jadi kita bangga nggih. Tapi tetap hasil akhirnya yang namanya lomba kita minta kepengen menang. Yang buat jahit sinten nggih? Enak sekali. Juara. Ini tahu nggak enaknya karena apa? Enaknya karena apa? Apa tuh? Karena yukurnya penuh dengan ikhlas. Oh sini Bu RW.
Iya, mangga. Teman-teman diajak Mas semuanya aja nggak apa-apa bareng-bareng. Acaranya adalah penegakan. Dangdutan berapa apa? Kita udah dangdutan. Pak RT, Pak urus RW, Pak. Mboten, Pak. Anu, kula nggih. Dijagokan ketua RW sedang dijagokan. Barusan kok pembicaraan sama Pak sedang dijagokan. Udah ada yang ambil gambar. Tadi on ya, di on apa? Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolsek beserta tim penilai yang hadir. Ya, untuk sebelum kita selesai, sebelum kita bersama dulu. Mohon berkenan Mas Jaya diketon, Mas Jaya diketon.
apa backgroundnya itu iya ngambilnya dari sana, kalau dari sini backlight dari sana ngambilnya. Yuk monggo petugas di depan. Monggo. Mantap lah. Jamuannya luar biasa. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Sama-sama Pak, matur suwun. Bu, matur suwun Bu. Sehat-sehat selalu Bu. Matur nuwun, Pak. Sama-sama matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di foto Pak. Lagi di shopping.